Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan bentuk PD yang lain lagi. Ini masih PD parsial, tapi bisa kita selesaikan seperti PD biasa. Jadi kita belum menggunakan teknik PD parsial untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Kita bisa memandang PD ini menjadi PD biasa terlebih dahulu. Nah, pertama di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa yang muncul di dalam PD UXY itu artinya U diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah U diturunkan terhadap X. Nah, sekarang rekan-rekan bisa memandang ini menjadi PD dengan bentuk di sini UX-nya bisa kita pandang seperti fungsi biasa sekarang. Oleh karena itu, sekarang kita bisa memisalkan dulu yang turunan pertama terhadap X ini. Ini kan berarti turunan pertamanya terhadap X, ini juga terhadap X. Jadi nanti bisa rekan-rekan misalkan turunan pertama terhadap X ini misalnya namanya fungsi P di sini. Dengan demikian bisa kita peroleh di sini UX-nya itu kita misalkan P, berarti P terhadap Y yang tersisa dari soal itu sama dengan min P begini. Nah, ini adalah PD biasa yang bisa rekan-rekan selesaikan secara langsung. Nah, di sini berarti akan rekan-rekan punyai PY per P itu sama dengan min 1. Nah, ini berarti kita bisa integralkan keduanya, PY per P, karena turunan terhadap Y berarti di sini dy. Kemudian integral min 1 dy di sini. Nah, integral PY per P terhadap Y ini bisa rekan-rekan peroleh menjadi apa di sini? Ln P ya, ln P, tapi hati-hati konstantanya sekarang di sini adalah karena turunan terhadap Y, jadi yang kita pandang konstan itu fungsi dalam X, berarti C1X. Nah, sama dengan integralnya min 1 dy itu adalah min y. Nah, plus c itu ya konstannya. Sekarang konstanta dalam x juga karena turunannya ini terhadap y. Nah, kemudian di sini bisa rekan-rekan peroleh menjadi ln P. Nah, kemudian C1X dan C2X itu kan di sini dia sebarang fungsi dalam X. Nah, ini bisa kita nyatakan fungsi ini dalam fungsi ln. Jadi, biar nanti dia bisa kita gabung dengan ln yang di sini ya, dengan sifat-sifat logaritma di sana. Maka sebarang fungsi dalam X yang C1 dan C2 ini taruhlah namanya yang sudah penjumlahannya. Jadi di sini C1X jadi min C2X begini ya. Itu sama dengan min Y. Nah, ini bisa kita pandang dia menjadi ln dari suatu fungsi dalam X. Jadi sebarang fungsi aja nanti yang bisa menyatakan C1X dikurangi C2X begini. Ini menjadi ln P. Nah, taruhlah ini menjadi di sini apa min Y begini ya. Nah, sekarang rekan-rekan ingat rumus penjumlahan dari logaritma ya, ln P ditambah ln CX begini, maka ini bisa menjadi ln dari P dikalikan CX. Nah, ini sama dengan min Y. Nah, kemudian dengan definisi logaritma, rekan-rekan bisa peroleh. Jadi ln itu mungkin rekan-rekan perlu ingat ini ya. Jadi kita punya misalnya ln A itu sebenarnya definisinya adalah E logaritma A. Jadi ln A itu adalah logaritma A dengan bilangan pokoknya E di sana. Nah, jadi kalau kita punya ln dari P dikali CX sama dengan min Y, maka artinya kita sebenarnya punya P dikali CX ini adalah E pangkat min Y begini. Nah, jadi rekan-rekan peroleh sekarang di sini P ini adalah E pangkat min Y dibagi dengan CX. Nah, rekan-rekan ingat
apa sih tadi P? Nah, P itu kita kembalikan ke bentuk semula. Tadi kan kita misalkan P itu adalah U pangkat X di sini. Ini menjadi E pangkat min Y dibagi dengan CX di sini. Nah, karena di sana U pangkat E pangkat X, sementara di sini ada yang fungsi variabel X, di sini E pangkat Y kan berarti dia fungsi dalam variabel Y. Berarti yang di atas ini bisa kita pandang sebagai konstan nanti ketika mengintegralkan terhadap X. Jadi di sini bisa rekan peroleh, sekarang kita integralkan lagi UX, nah sekarang terhadap X. Karena di sini turunannya yang bersisa hanya tinggal terhadap X. Ini sama dengan integral E pangkat min Y dibagi dengan CX. Di sini integral terhadap X. Nah, kita lihat sekarang karena fungsi yang di sini ini adalah turunan dalam X, kemudian diintegralkan terhadap X, berarti hasilnya menjadi U, balik lagi ke dirinya sendiri ya. Nah, sedangkan di sini E pangkat min Y itu menjadi konstan, karena di sini integralnya dalam X di sana, berarti menjadi min E pangkat Y integral, nah di sini seper CX dx. Nah, rekan-rekan mungkin kita tidak tahu ini nanti nilai akhirnya berapa, tapi dia akan menjadi suatu fungsi dalam X, karena CX tadi sebarang fungsi dalam X, kemudian kita integralkan, pasti hasilnya juga sebarang fungsi dalam X. Nah, kemudian integralnya nanti konstantanya menjadi sebarang fungsi dalam Y. Sehingga di sini kita peroleh U-nya itu menjadi E pangkat min Y. Misalnya di sini integralnya hasilnya taruhlah namanya fx. Nah, maka jangan lupa K di sini fungsi dalam Y, karena integralnya dalam X di sini berarti konstantanya adalah sebarang fungsi dalam Y, nanti bisa kita pandang sebagai konstanta di sana. Nah, jadi ini adalah solusi yang diminta nanti dengan, atau kalau biar lebih seragam nanti mungkin ini tadi jangan K ya, sudah ada F, taruhlah di sini namanya G begini. Jadi solusi umumnya U E pangkat min Y Fx ditambah GY dengan syarat F itu adalah sebarang fungsi dalam X dan G yang dimaksud di sini ini adalah sebarang fungsi dalam Y. Nah, ini adalah solusi dari PD yang ada di soal UXY sama dengan min UX di sini. Nah, rekan-rekan nanti kalau mau memeriksa apakah ini tadi benar-benar solusi juga bisa dilakukan. Jadi dengan kita turunkan kembali fungsi yang dimaksud ini tadi, jadi misalnya kita mau meriksa begitu ya, seperti langkah terakhir dari pemecahan masalah polia ya. Jadi bentuk terakhir itu rekan-rekan bisa memeriksa kembali jawaban begitu. Nah, makanya kita bisa cek sebenarnya apakah fungsi U yang sama dengan E pangkat min Y Fx ditambah GY itu merupakan solusi dari PD apa tadi? U XY sama dengan min UX. Nah, ini bisa kita cek. Ini fungsi U, kita turun U-nya itu fungsi 2 apa ubah ya. Kita turunkan dalam X dulu sekarang. Berarti turunan pertama ini terhadap X. Berarti menjadi E pangkat min Y, karena dia ini adalah fungsi dalam Y. E pangkat min Y-nya berarti kita pandang konstan. Nah, turunan pertama Fx-nya ya namanya aja begini. F aksen X begini. Nah, turunan yang GY-nya kan dia menjadi 0 ya. Kemudian turunan X
UX terhadap Y sekarang. Nah, ini kita turunkan terhadap Y, berarti min E pangkat min Y. Nah, ini F aksen X-nya tetap karena dia fungsi dalam X. Nah, jadi jika rekan-rekan perhatikan, di sini menjadi UXY, ini yang sama dengan min E pangkat min Y dikalikan F aksen X. Nah, rekan-rekan ingat bahwa bentuk ini adalah balik lagi menjadi UX-nya ini tadi. Nah, ini sama dengan min UX. Jadi terbukti UXY sama dengan UX. Nah, jadi yang rekan-rekan peroleh di sini tadi terbukti merupakan benar-benar solusi dari PD yang diminta.